Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita masuk ke tema 7, kepemimpinan, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam pada subtema 1, pemimpin di sekitarku. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dipermudah, diperlancar dalam menuntut ilmu. Berdoa mulai. Selesai? Mari kita berdiskusi. Perhatikan gambar berikut. Gambar sebelah kiri ada anak-anak wanita, di sebelahnya ada seorang perempuan yang lebih dewasa. Apa perbedaan fisik perempuan sebelum dan setelah masa pubertas? Kita lihat bersama-sama. Dari postur tubuh bisa dilihat untuk anak-anak perempuan ini lebih pendek daripada yang sudah pubertas. Satu, ya. Perbedaannya, tinggi tubuh sudah berbeda. Yang kedua, bisa dilihat bahwa tubuh tubuh perempuan yang setelah masa pubertas mengalami perbedaan dari yang kanak-kanak. Bisa dilihat lebih besar, mulai dari pinggulnya lebar, terus tumbuh payudara. Setelah itu juga suara membesar, karena ini gambar tidak keluar suaranya. Dan juga biasanya berjerawat. Nah, seperti itu. Karena anak-anak pasti belum tumbuh jerawat dan suaranya masih melengking atau cempreng. Itu dari fisik yang bisa dilihat. Selain itu, untuk anak-anak masih belum tumbuh rambut halus di beberapa bagian, sedangkan yang sudah mengalami pubertas akan tumbuh bulu atau rambut halus di beberapa bagian tubuh. Nah, ini perbedaannya. Selanjutnya, di gambar sebelah atau sebelah kanan ada gambar anak laki-laki dan juga laki-laki yang sudah mengalami masa pubertas. Kita lihat dari ciri fisiknya, tubuhnya anak ini masih pendek, yang masa pubertas sudah lebih tinggi, lebih besar, ya. Selain itu, di lehernya juga sudah mulai tumbuh jakun atau benjolan. Itu salah satu ciri dari seorang laki-laki yang sudah mengalami masa pubertas. Paling mencolok di sini. Selain itu bisa dilihat di atas mulut atau di atas bibir dan di bawah hidung itu tumbuh rambut. Nah, itu dinamakan kumis. Terus di dagunya atau di bawah bibir sebelah sini nanti akan tumbuh rambut atau jenggot. Nah, itu adalah beberapa ciri fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas. Biasanya dada seorang laki-laki yang sudah mengalami masa pubertas lebih tegap dan membidang. Terus juga tumbuh rambut halus di beberapa bagian tubuh. Setelah itu juga ada beberapa perbedaan, mulai dari suara yang lebih membesar kalau sudah masa pubertas. Kalau anak-anak masih belum membesar, belum tumbuh jakun, belum tumbuh kumis atau jenggot, dan dada belum membidang. Tinggi badannya juga masih pendek. Kalau setelah masa pubertas, maka pertumbuhan
anak tersebut akan semakin cepat tinggi, cepat besar, suaranya juga semakin membesar. Nah, nanti bisa kalian simpulkan sendiri. Jika ada pertanyaan, Pak ini tugas tidak usah. Selanjutnya, amati gambar berikut. Di sini yang sebelah kiri adalah anak laki-laki pada masa pubertas, yang sebelah kanannya perempuan yang mengalami masa pubertas. Diskusi apa perbedaan ciri-ciri fisik laki-laki dan perempuan setelah masa pubertas? Diskusikan bersama teman kelompokmu, lalu bacakan hasilnya di depan kelompok lain. Karena ini pelajarannya atau pembelajarannya jarak jauh, bisa didiskusikan dengan keluarga yang ada di rumah. Perbedaan ciri fisik laki-laki dan perempuan setelah masa pubertas. Nah, harusnya ini dibandingkan dengan anak-anak yang belum mengalami masa pubertas. Jadi kalian bisa sebutkan ciri-ciri laki-laki yang sudah mengalami masa pubertas dan perempuan yang sudah mengalami masa pubertas. Disebutkan ciri-cirinya saja, ini tugas yang pertama. Selanjutnya, perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari. Mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Berikut beberapa cara menyikapi masa pubertas yang akan kamu alami. Pertama, menjaga kebersihan tubuh. Yang kedua, menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Yang keempat, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Yang kelima, rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Kita bahas yang pertama. Dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat meningkat. Akibatnya, wajah mudah berjerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Paling tidak mandi 2-3 kali dalam sehari. Ganti pakaian. Jangan lupa, terutama celana dalamnya. Paling tidak ganti 2 kali dalam 1 hari untuk laki-laki. Untuk perempuan bisa lebih dari itu. Tujuannya menghindari penyakit kulit ataupun juga menghindari bau yang tidak sedap dari tubuh kamu. Yang kedua, makanan diperlukan untuk pertumbuhan badan. Jadi seiring bertambahnya umur dan pada masa pubertas itu adalah masa di mana kalian bertumbuh dengan cepat, tumbuh fisiknya ini. Pilihlah makanan yang segar dan diolah dengan sehat. Contoh, tanpa pengawet, tanpa pemanis ataupun penyedap rasa. Berbanyak air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar, yaitu berupa keringat. Keringat tersebut berasal dari minuman yang kalian minum. Yang ketiga, pada masa pubertas, organ reproduksi telah aktif. Oleh karena itu, sebaiknya kamu bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar. Hindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Organ reproduksi telah aktif, nanti bisa ditanyakan kepada orang tua kalian ya. Sering berkomunikasi dengan orang tua agar tidak salah bergaul dengan lawan jenis. Contoh, laki-laki dengan perempuan, jangan berdua-duaan, tidak boleh. Pak dulur boleh, kalau teman jangan ya. Terus yang keempat, memilih bacaan. Saat ini akses untuk bacaan dan tontonan dengan mudah dapat kita peroleh. Namun, pilihlah bacaan dan tontonan yang baik, menambah wawasan dan sesuai umurmu. Hindari membaca bacaan dan menonton tontonan dewasa. Contoh, kalian bisa mengakses YouTube dengan mudah
Jadi kalian menontonnya yang sewajarnya, sebatas wajar sesuai dengan usiamu. Kalau usia anak SD biasanya tontonannya kalau Pak Yonggi dulu melihat film kartun atau anime, ya itu juga boleh lah untuk mengisi waktu senggang, atau juga melihat ceramah dari beberapa ustadz juga boleh, seperti itu ya, bagus. Terus juga bisa melihat informasi dari National Geographic atau terkait dengan satwa, biasanya lihat itu juga menarik. Ataupun menonton pengetahuan umum, itu lebih baik daripada kalian melihat YouTube terus yang kalian lihat, mohon maaf, joget-joget misalnya dangdutan yang auratnya terbuka, itu tidak bagus. Atau juga joget-joget di beberapa aplikasi sosial media yang saya rasa kurang mendidik ya. Yang kelima, rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Rata-rata di sekolah kita semuanya muslim, jadi kita bisa beribadah bersama-sama. Nah, ini tolong dicatat ya, tidak perlu ditulis semuanya, dicatat yang penting-penting saja, jangan ditulis semuanya terlalu banyak ya. Materi hari ini sudah selesai, saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada kalimat dari saya yang kurang berkenan atau salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.